Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tia Septiana, Karen Rahman Maulana, Sonia Ulfa, Demas Kun Irawati, Prima Cahyaning Pratiwi, dan Nurpajayana Windasari. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang pendapatan. Pengertian pendapatan. Pengertian pendapatan ada 8. Yang pertama yaitu aliran masuk atau kenaikan aset, yaitu arus masuk atau peningkatan aset lainnya, jumlah aset yang baru diterima dari pelanggan, aliran dana dari pelanggan, peningkatan manfaat ekonomi, dan peningkatan kotor dalam aset. Kedua, kegiatan yang merepresentasi operasi utama atau sentral yang lurus merupakan operasi utama atau pusat entitas yang sedang berlangsung. Dalam kegiatan yang biasa, memproduksi barang, mengirimkan barang, memberikan layanan, dan kegiatan yang diarahkan pada laba. Ketiga, pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Keempat, suatu entitas, yaitu aktivitas atau kegiatan ekonomi dari unit tersebut sebagai fokusnya. Kelima, produk perusahaan, yaitu barang dan jasa dari perusahaan. Keenam, pertukaran produk. Terjadi ketika dua pihak atau lebih telah menyetujui untuk melakukan transaksi, tiap pihak harus memiliki sesuatu untuk dihargai oleh pihak lainnya atau memiliki sesuatu yang bernilai mirip satu sama lain untuk dipertukarkan. Ketujuh, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk, yaitu seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Terakhir, mengakibatkan kenaikan ekuitas dan menghasilkan peningkatan ekuitas, mengubah ekuitas pemilik tersebut. Selanjutnya, operasi utama berlanjut. Menurut Patton dan Littleton menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian, atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, adanya transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor dan investor. Kedua, laba yang berasal dari kegiatan investasi. Ketiga, adanya hadiah, donasi, atau temuan. Keempat, adanya revaluasi aset yang telah ada. Kelima, penyediaan atau penyerahan produk, barang, dan jasa. Kenaikan aset harus berasal dari kegiatan operasi dan bukan kegiatan investasi dan pendanaan. Kegiatan operasi ini diwujudkan dalam bentuk memproduksi dan mengirim berbagai barang kepada pelanggan atau menyerahkan atau melaksanakan berbagai jasa. Pendapatan adalah kenaikan aset yang berkaitan dengan operasi utama dan bukan dengan investasi dan pendanaan. Selanjutnya, ada operasi dan non-operasi. Produk yang dihasilkan secara tidak rutin atau insidental sering dianggap sebagai pos pendapatan non-operasi dan dipisahkan penyajiannya. Menurut Patton dan Littleton, tahun 1970 berpendapat pemisahan laba atau rugi sebagai pos operasi dan non-operasi hanya dapat dibenarkan kalau laba atau rugi tersebut berkaitan dengan tujuan perusahaan utama. Selanjutnya ada penurunan kewajiban, yaitu pendapatan tidak hanya didefinisikan dari sudut kenaikan aset, tetapi juga dari penurunan atau pelunasan kewajiban. Dan juga pendapatan yang berasal dari turunnya kewajiban banyak dipicu oleh penyesuaian akhir tahun. Jadi, asas akrual juga menimbulkan kenaikan aset yang memenuhi definisi sebagai pendapatan. Misalnya, piutang pendapatan bunga dan piutang dividen. Selanjutnya, suatu entitas.
Entitas adalah konsep kesatuan usaha yang dianut dalam pendefinisian. Jadi, pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukan kenaikan ekuitas bersih, meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Jadi, aset yang masuk disebut dengan pendapatan. Ekuitas secara konseptual adalah utang perusahaan kepada pemilik. Jadi, naiknya sebuah aset karena pendapatan akan mengakibatkan naiknya ekuitas. Produk perusahaan. Effort and accomplishment, yaitu pendapatan merupakan capaian dari upaya produktif perusahaan. Selanjutnya ada FASB menyebutkan bahwa untuk disebut pendapatan, kenaikan aset harus berasal dari penyerahan barang atau pesanan jasa. FASB juga menganut konsep aliran masuk, yaitu outflow concept of revenue, walaupun sifatnya sekunder dibanding konsep aliran masuk. Nah, di sini kami sudah ingin merinci lebih lanjut kedua aliran, yaitu fisis dan moneter. Yang pertama ada fisis. Fisis berupa kejadian memproduksi dan menjual produk atau output. Terus ada objek, yaitu perusahaan fisis itu sendiri. Terus ada lagi aliran moneter berupa kejadian kenaikan aset perusahaan karena produksi atau penjualan produk ke konsumen. Terus ada objek, yaitu jumlah rupiah atau cost atau nilai aset atau produk yang dihasilkan atau dijual. Pertukaran. Patton dan Littleton mendefinisikan kata pertukaran harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Yang kedua ada satuan moneter yang paling objektif adalah ketika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. Dan yang ketiga ada konsep dasar penghargaan sepakatan, yaitu pendapatan dinyatakan dalam jumlah rupiah penghargaan dalam transaksi penjualan yang besarnya sama dengan harga jual persatuan atau dikalikan kuantitas terjual. Berbagai bentuk dan nama. IAE atau IASC menegaskan pendapatan adalah konsep yang bersifat genetik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Selanjutnya ada untung. IAE dan APB tidak membedakan untung dan pendapatan, dan keduanya digabung dalam konsep penghasilan atau income. Kata kunci yang melekat pada pengertian untung adalah yang pertama ada kenaikan ekuitas atau aset bersih, dan yang kedua ada transaksi periferal atau incidental, dan yang ketiga ada selain yang berupa pendapatan atau investasi oleh pemilik. Terus selanjutnya ada FASB merinci lebih lanjut transaksi, kejadian atau keadaan yang menimbulkan untung menjadi 4 sumber atau karakteristik. Yang pertama ada periferal dan incidental, yang kedua ada transfer non timbal balik, dan ketiga ada penambahan aset, dan yang keempat adalah faktor lingkungan. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan di sini ada 3. Yang pertama ada pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Yang kedua ada pendapatan sebagai produk perusahaan tidak mengisyaratkan berapa jumlahnya dan kapan harus dicatat, tetapi lebih mengisyaratkan bahwa pendapatan memang ada atau terwujud. Dan yang ketiga ada secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui kalau memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Dengan kata lain, dapat diartikan apakah pendapatan itu timbul karena kegiatan produktif atau karena kejadian tertentu. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, atau terhak bersamaan dengan hak dan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Konsep pembentukan ini sering disebut pendekatan proses pembentukan pendapatan atau pendekatan kegiatan. Pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar upaya dan hasil atau capaian serta kontinuitas usaha.
Selanjutnya ada realisasi pendapatan. Konsep realisasi pendapatan terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak. Sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, pendapatan dianggap belum terjadi atau terbentuk. Berdasarkan konsep dasar upaya dan hasil, konsep penghimpunan pendapatan secara konseptual lebih unggul dan lebih konsisten daripada konsep realisasi bila dikaitkan dengan definisi pendapatan secara umum karena didukung oleh konsep dasar upaya dan hasil konsep homogenitas cost. Konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kejadian atau event yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama ada kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya, contohnya kontrak penjualan. Yang kedua ada penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar, contohnya kas, tara kas, ataupun piutang. Kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Pendapatan belum dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata. Untuk memenuhi kualitas, keterukuran, reliabilitas, dan untuk memenuhi konsep dasar upaya serta hasil, kriteria pengakuan pendapatan didasarkan atas dua konsep yang saling melengkapi, yaitu yang pertama untuk dapat mengakui pendapatan, yang kedua pembentukan pendapatan harus dikonfirmasi dengan realisasi. FASBI mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan dan utang. Yang pertama ada terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi, yang kedua ada terbentuk atau terhak. Terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi merupakan pendapatan baru yang dapat diakui setelah pendapatan tersebut terrealisasi. Pendapatan dapat dikatakan terrealisasi bila produk, barang atau jasa, barang dagangan atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Terbentuk atau terhak. Pendapatan ini dapat dikatakan telah terbentuk bila perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan harus dilakukan untuk dapat menghasilkan manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui jika telah terpenuhi syarat-syarat antara lain 1. Keterukaran nilai aset, 2. Adanya suatu transaksi, 3. Proses penghimpunan secara substansial telah selesai. Saat pengakuan pendapatan dapat dilihat pada gambar 8.2 halaman 365, dapat dikatakan pendapatan dapat terrealisasi pada saat manapun antara titik A dan titik B. Pendapatan dapat terbentuk mulai dari titik A sampai titik B. Titik antara A dan B merupakan pendapatan yang dapat diakui. Pada saat kontrak berjalan, terjadi apabila perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Pendapatan ini sudah terrealisasi tetapi belum terbentuk karena hanya satu kriteria yang harus dipenuhi. Pengakuan harus menunggu sampai proses penghimpunan cukup selesai, yaitu di tahap penjualan. Sementara pembayaran di muka harus diakui sebagai kewajiban sampai barang atau jasa diserahkan kepada pembeli. Selama proses produksi secara bertahap, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap per periode akuntansi, sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dan diserahkan. Yang pertama disebut metode persentase penyelesaian, sedangkan yang terakhir disebut metode kontrak selesai. Akresi, yaitu pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah.
Apabila suatu barang mengalami proses penuaan dengan berjalannya waktu, maka nilai aset makin bertambah. Keadaan ini sering dijadikan alasan untuk praktik penentuan nilai sediaan akhir sebesar nilai jualnya pada saat itu dikurangi dengan taksiran biaya penjualan. Perlakuan semacam ini sama saja dengan mengakui pendapatan sejalan dengan pertumbuhan. Apabila terjadi pendapatan sudah terbentuk tetapi belum terrealisasi, untuk merealisasikan pertambahan nilai tersebut, maka proses produksi masih diperlukan dan masih harus diakui dengan perubahan bentuk aset menjadi aset lancar baru. Dari segi laporan laba periodik, tidak diakuinya akresi sebagai pendapatan bukan berarti meniadakan arti penting akresi tersebut. Lebih penting untuk kepentingan analisis internal. Apresiasi, yaitu selisih nilai pasar wajar aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi. Berbeda dengan sebuah akresi tersebut, apresiasi berlaku untuk semua jenis aset tidak terbatas pada aset yang dikategorikan sebagai produk. Dibandingkan dengan akresi, apresiasi lebih kurang memenuhi pengertian pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi pasar. Paton dan Littleton 1970 sangat menentang pengakuan apresiasi sebagai pendapatan tersebut. Apresiasi bukan merupakan transaksi, yaitu kenaikan nilai aset yang mempunyai pengaruh penting terhadap nilai ekonomik suatu perusahaan. Apresiasi tidak menunjukkan kemajuan kegiatan operasi perusahaan, akan tetapi apresiasi bukanlah hasil suatu transaksi atau kegiatan produksi. Apresiasi juga tidak menambah sumber ekonomik yang dapat digunakan untuk mendanai operasi. Jadi, apresiasi mempunyai karakteristik yang lemah untuk dapat dikatakan sebagai pendapatan. Apresiasi tidak objektif, yaitu penentuan besarnya nilai pasar, khususnya untuk aset-aset yang kompleks atau khusus, yang mempunyai validitas yang meragukan. Oleh karena itu, apresiasi perlu dilaporkan karena mempengaruhi keterandalan laba sebagai pengukur kinerja perusahaan maupun manajemen. Apresiasi seharusnya dapat dilaporkan sebagai laba tak terrealisasi. Hal ini dapat diterima apabila laba yang berasal dari penjualan aset yang diapresiasi tersebut tetap dianggap sebagai laba yang terrealisasi. Apresiasi surat-surat berharga secara tidak langsung diakui sebagai laba yang terrealisasi melalui pengguna metode harga pasar untuk penilaian surat berharga pada tanggal neraca. Penyimpangan dari standar kas ini didukung dengan alasan bahwa posisi keuangan akan menunjukkan keadaan yang lebih tepat kalau memuat nilai yang berlaku pada tanggal neraca daripada kos. Hal ini sesuai dengan sifat aset tersebut yang masuk dalam kategori lancar. Penghematan kos, yaitu dua pos yang bersangkutan dengan proses pembelian yang sering dianggap sebagai pendapatan, yaitu potongan pembelian dan pembelian dengan harga murah atau pembelian beruntung. Potongan pembelian tidak memenuhi definisi pendapatan karena berkaitan dengan proses pembelian, yaitu proses pemerolehan aset pada tingkat awal atau pengukuran. Oleh karena itu, mengakui suatu pendapatan pada tingkat ini sama saja dengan mengantisipasi pendapatan. Prinsip yang masuk akal adalah semua jenis potongan pembelian diberlakukan sebagai pengurang terhadap kos nominal pembelian. Manajemen yang bijaksana akan menentukan kebijakan untuk tidak melewatkan potongan. Setiap tambahan pembayaran karena ketidakmampuan membayar dalam periode potongan merupakan hal yang rugi. Sementara itu, potongan yang diperoleh karena membayar dalam periode potongan adalah pengurang atau penyesuai kos, bukan untung. Prinsip ini dapat didukung secara empiris dengan praktik pencatatan kos pembelian dengan jumlah netonya. C. Pada saat produksi selesai. Seperti contoh gambar 8.2, pendapatan diakui pada titik P yang merupakan akhir tahap produksi. Kalau sudah ada kontrak penjualan sebelumnya, tetapi tidak ada masalah dengan pengakuan pada saat produk selesai karena pendapatan sudah terrealisasi, dan pada saat produk selesai pendapatan secara substansial sudah terbentuk. Pengakuan pendapatan atas dasar saat produk selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif atau pertambangan termasuk pertanian.
Walaupun dasar pengakuan pendapatan atas dasar saat produk selesai mempunyai alasan logis yang kuat untuk industri ekstraktif, penggunaannya secara umum kurang dapat diterima bahkan dalam industri ekstraktif sekalipun. Oleh karena itu, pengakuan semacam ini menuntut alasan yang kuat sesuai dengan keadaan yang melingkupinya. Statement keuangan juga menuntut penjelasan atau pengungkapan yang jelas mengenai kondisi yang melandasi penyimpangan dari standar umum atau penjualan. D. Pada saat penjualan. Pengakuan ini merupakan dasar yang paling umum karena pada saat penjualan, kriteria penghimpunan dan realisasi telah dipenuhi. Dalam contoh gambar 8.2, saat penjualan dimulai dari titik P sampai titik T, proses pembentukan pendapatan dapat dikatakan secara substansial telah selesai karena kos dalam tahap PT dan tahap TB. Biasanya tidak cukup material dibanding kos tahap produksi AP. Kriteria terrealisasi telah dipenuhi karena telah ada kesepakatan pihak lain untuk membayar jumlah rupiah pendapatan secara subjektif. Dengan demikian, saat penjualan merupakan saat yang kritis dalam operasi perusahaan sehingga menjadikan standar utama dalam pengakuan pendapatan. Lebih untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi atau perdagangan barang. Kegiatan penjualan merupakan hal yang paling menentukan dan mempunyai arti keuangan yang paling berharga dibanding dengan kegiatan lain dalam operasi perusahaan. Apabila kegiatan penjualan menjadi puncak kegiatan dan merupakan tujuan akhir yang mengarahkan setiap upaya yang dilakukan perusahaan, maka pada saat terjadi penjualan, jumlah rupiah harga telah disepakati dan produk telah keluar dari perusahaan. Selanjutnya, kembalian dan potongan tunai. Kembalian atau return untuk suatu periode yang timbul akibat barang cacat atau rusak dicatat dengan membalik jurnal yang telah dibuat pada saat penjualan dengan jumlah rupiah pengembalian. Jumlah ini dikontrakan dengan jumlah rupiah pendapatan bruto atau penjualan total. Jumlah rupiah yang sama dicatat dalam akun cadangan yang akan mengurangi jumlah rupiah bruto seluruh piutang yang tercatat. Jadi kemungkinan pengembalian karena kerusakan tidak mengurangi validitas saat penjualan sebagai dasar pengakuan. FASB menetapkan bahwa suatu perusahaan menjual produk dengan hak mengembalikan, maka pendapatan diakui pada saat penjualan jika syarat-syarat di bawah terpenuhi. Yang pertama, harga jual cukup pasti. Jadi apabila harga jual belum pasti, maka tidak diakui sebagai penjualan dan harga penjualan ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli sudah membayar pada penjual atau pembeli berkewajiban untuk membayar penjual dan kewajiban tersebut tidak tergantung pada laku tidaknya produk. Jadi diakui pendapatan ketika pembeli sudah bayar atau jika pun berhutang pembeli wajib untuk membayar dan tidak bergantung pada laku atau tidaknya produk. Jadi produk laku atau tidak laku pembeli wajib membayar, setelah itu baru bisa diakui sebagai pendapatan. Yang ketiga, kewajiban membayar oleh pembeli tidak berubah dalam hal kerusakan atau kecurian. Meskipun terjadi pencurian atau kerusakan pada produk, pembeli tetap diharuskan membayar baru dapat diakui sebagai pendapatan. Yang keempat, pembeli benar-benar ada secara substantif. Artinya pembeli merupakan suatu badan atau perusahaan. Jadi pembeli benar-benar ada, bukan sekedar fiktif untuk menaikkan pendapatan. Apabila terjadi seperti itu, maka tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Yang kelima, penjual tidak memiliki kewajiban material di masa mendatang yang secara langsung menjadikan pembeli mampu menjual produk yang bersangkutan. Yang keenam, jumlah kembalian dapat ditaksir secara layak. Jadi kembalian terhitung dengan jumlah yang layak baru dapat diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, kos purna jual. Prosedur umum yang dilakukan untuk mengantisipasi kos purna jual adalah mendebit jumlah rupiah taksiran kos kegiatan dan mengkreditkan jumlah rupiah yang sama ke dalam suatu akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. Jadi, penjual mentaksir rupiah untuk kemungkinan terjadinya hal yang di luar kemungkinan. Kerugian piutang. Piutang merupakan sarana atau medium yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sehingga sangat kurang tepat dipergunakan sebagai pengukuran pendapatan. Masalah kerugian piutang dapat diatasi dengan perlakuan yang sama seperti kos purna jual, yaitu membentuk cadangan kerugian piutang. Perusahaan penting untuk membentuk cadangan kerugian piutang karena dengan adanya cadangan kerugian piutang yang disajikan pada laporan keuangan sudah benar-benar piutang yang tertagih. Jadi piutang yang tidak tertagih sudah tidak
termasuk di dalam laporan tersebut karena terdapat akun cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, transaksi penjualan. Secara teknis, penjualan adalah transaksi pertukaran aset secara aktual, bukan transaksi kontrak itu sendiri. Penjualan dikatakan telah terjadi apabila produk telah ditransfer ke pembeli dan sebagai penghargaan penjual mendapatkan kas atau klaim atas kas. Jadi transaksi penjualan itu dikatakan penjualan ketika produk telah diberikan pada pembeli dan perusahaan mendapatkan kas sebagai penghargaan atau klaim atas kas. Selanjutnya, pada saat kas terkumpul. Pengakuan pendapatan saat kas terkumpul merupakan pengakuan pendapatan berdasarkan asas kas. Jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan pada saat kas terkumpul. Alasan menggunakan asas ini karena adanya ketidakpastian tentang ketertagihan piutang. Oleh karena itu dicatat sebagai pendapatan pada saat piutang tersebut dibayarkan. Jika belum terbayar, maka tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, jasa dikonsumsi dalam jangka pendek. Aset penyerahan jasa atau saat penerimaan kas keduanya dapat dijadikan pemicu untuk pengukuran dan pengakuan pendapatan. Sebagai contoh seperti perusahaan angkutan atau bioskop, maka saat penerimaan kas dari konsumen atau pelanggan biasanya terjadi hampir bersamaan dengan saat penyerahan jasa. Ini berarti bahwa saat penyerahan jasa atau saat penerimaan kas keduanya dapat dijadikan pemicu untuk pengukuran dan pengakuan pendapatan. Selanjutnya, jasa dikonsumsi dalam jangka panjang. Apabila jasa yang diberikan adalah kompleks dan baru akan selesai dalam periode yang relatif panjang, seperti halnya perusahaan penyewaan ruang atau bangunan, maka besar kemungkinan akan terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah rupiah pendapatan yang diakui dalam suatu periode atas dasar penyerahan atau asas akrual dan jumlah pendapatan yang diakui dalam periode yang sama atas dasar penerimaan kas. Jadi jumlah rupiah pendapatan akan terlihat berbeda antara asas akrual dengan asas kas karena asas akrual diakui saat ini, sedangkan asas kas ketika habis masa. Atau sebagai contoh, menyewa bangunan 10 tahun, maka pendapatan diakui pada saat 10 tahun tersebut. Selanjutnya, argumen pendukung. Validitas pengakuan pendapatan secara proporsional dengan penerimaan kas masa didasarkan 3 pertimbangan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, seluruh atau sebagian piutang yang ditimbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni atau dapat dibelanjakan. Kemudian, makin lama jangka waktu yang untuk mengangsur, maka makin besar kemungkinan piutang tidak tertagih. Yang ketiga, kos purna jual, kos penagihan, dan pengumpulan piutang lebih tinggi dibandingkan dengan kos purna jual atau penjualan kredit biasa. Selanjutnya, alasan penyangga. Patten and Littleton menegaskan bahwa pengakuan pendapatan dasar kas untuk perusahaan jasa kurang dapat didukung dengan berbagai alasan berikut. Yang pertama, tagihan atau piutang yang timbul akibat penyerahan jasa pada dasarnya mempunyai kedudukan yuridis yang sama dengan piutang timbul dari penjualan barang. Yang kedua, belum tentu bahwa kemungkinan kegagalan untuk menerima pelunasan piutang dalam perusahaan jasa lebih besar daripada perusahaan dagang, sehingga perusahaan jasa diharuskan mengakui pendapatan atas dasar kas yang diterima. Yang ketiga, dalam hal pembayaran diterima di muka, kemungkinan terjadinya kerugian piutang memang sudah tidak ada lagi, tapi tidak berarti bahwa pendapatan sudah dapat diakui. Agar tidak terjadi penyajian yang menyesatkan, maka pengakuan pendapatan atas dasar saat penyerahan jasa menjadi pengakuan yang lebih unggul daripada konsep penandingan. Selanjutnya terdapat prosedur akuntansi dasar kas, yang dimana pendapatan kas diukur atas dasar kas, tetapi biaya tetap diukur dengan dasar akrual. Penerapan dasar kas untuk mengukur pendapatan pada hakikatnya sama saja dengan tidak mengakui piutang angsuran sebagai pos aset meskipun harga jual cukup pasti dan barang telah dikirim. Dengan demikian, piutang tersebut hanya dicatat sebagai memorandum saja. Selanjutnya terdapat biaya administrasi dan penjualan, yang dimana prinsip penandingan yang tepat menuntut bahwa
Kalau pendapatan yang diakui untuk suatu periode hanya yang sudah diterima kasnya, maka biaya yang harus diperhitungkan untuk periode tersebut adalah seluruh biaya yang diperkirakan menghasilkan pendapatan. Jika penjualan tertentu dipecah dan diakui dalam 2 periode, biaya yang bersangkutan dengan penjualan juga harus dipecah dan dibebankan secara proporsional. Saat pengakuan penjualan jasa, pengakuan pendapatan dari penjualan jasa secara umum mengikuti pemikiran yang melandasi pengakuan pendapatan untuk penjualan barang. Masalah teoretis yang dihadapi lebih banyak mengangkut kriteria realisasi daripada pembentukan pendapatan. Dalam hal perusahaan transportasi, rekreasi, rumah makan, telepon, hotel, persewaan, gedung, pertemuan, dan sejenisnya, saat pelaksanaan atau konsumsi jasa dapat dipandang setara pada saat penjualan barang untuk tujuan pengukuran dan pengakuan pendapatan. Sebelumnya telah disinggung, untuk jasa jangka pendek saat penerimaan kas merupakan saat yang umum untuk mengakui pendapatan, karena penerimaan kas biasanya terjadi hampir bersamaan dengan selesainya pelaksanaan jasa. Jasa yang dilaksanakan dalam jangka panjang, pendapatan dapat diakui bersama dengan kemajuan pelaksanaan berdasarkan penagihan periodik. ICPI memberikan 4 kaidah pengakuan umum untuk penjualan jasa. Yang pertama, pelaksanaan suatu pekerjaan atau tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. Kaidah pertama dapat disamakan dengan pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Yang kedua, pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap. Pendapatan harus diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara profesional. Kaidah kedua, sejalan dengan pengakuan pendapatan bersamaan dengan kemajuan produksi. Yang ketiga, pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap. Pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan, bila kondisi terpenuhi seketika. Pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai. Yang keempat, tindakan ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa. Pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul. Kaidah keempat ini dengan pengakuan pendapatan secara profesional dengan penerimaan kas. Jadi, yang tidak dapat diestimasi cukup andal sebenarnya adalah karakteristik jasa dan pelaksanaannya, bukan transaksi atau kontraknya sendiri. IEI mengeksplisitkan asumsi atau kondisi yang melandasi keterterapan pengakuan atas dasar kemajuan pelaksanaan. Yang pertama yaitu jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubung dengan transaksi tersebut dengan diperoleh perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Pedoman Umum Pengakuan Pendapatan. FASB meringkas pedoman umum dalam SFAC nomor 5 paragraf 84. Prosedur pengakuan, kaidah pengakuan pendapatan harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan dalam sistem akuntansi. Penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untuk menjadi pos biasa dan luar biasa dengan cara penuangan ke dalam sistem laba rugi. Ya, itu tadi pemaparan yang udah kami sampaikan tentang pendapatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mohon komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.